مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Nah, baik itu adalah sesuatu yang sempurna, sesuatu yang disukai, sesuatu yang mengandung manfaat, gitu ya. Sesuatu yang memberikan kepuasan dan sangat diharapkan. Itu yang baik. Sedangkan buruk kebalikannya. Buruk itu adalah sesuatu yang tidak sempurna, kemudian tidak bermoral, tidak menyenangkan atau tidak disetujui, ya. Dan kita tidak ingin sesuatu itu. Itu adalah keburukan. Nilai A baik nggak? Pengen? Ya. Puas nggak kalau dapat nilai A? Puas. Kalau dapat nilai D? Pulang. Hah? Pulang kampung. Ya, sesuatu yang buruk itu pasti tidak diinginkan oleh siapapun. Dan kebaikan adalah hal yang sangat diinginkan oleh siapapun. Nah, tadi sebenarnya sudah disinggung juga ya, tentang tolak ukur baik dan buruk ya. Tapi mungkin tadi ada kebiasaan itu biasanya adalah tadi moral ya. Sedangkan pertimbangan-pertimbangan secara akal itu bisa jadi karena ini melihat apa sih sesuatu yang baik itu apakah memberikan manfaat atau tidak, apakah memberikan kesenangan, kebahagiaan atau tidak. Kalau memberikan kebahagiaan, maka menurut logika kan itu adalah sesuatu yang baik. Meskipun secara agama sesuatu yang baik itu secara zahir ya, itu baik, itu menyenangkan, tapi belum tentu. Misalnya seseorang itu misalnya dia makan itu dengan menu yang berbagai macam yang lezat-lezat. Oke, secara teori ini itu kan merupakan kebahagiaan ya. Bisa makan di restoran yang paling mahal dengan makanan yang melezatkan, ya kan? Itu sesuatu yang menurut teori ini baik ya. Tapi kemudian kalau dalam agama itu kan tidak boleh memakan itu secara berlebihan. Bahkan sampai kemudian akhirnya makanan itu tidak semua dilahap, ada tersisa, dan kemudian akhirnya menjadi mubazir. Dalam Islam ya, ketika kita melihat dari sisi akhlak, maka itu adalah merupakan akhlak yang buruk, meskipun itu menyenangkan diri, membahagiakan diri. Prinsipnya dalam teori ini segala hal yang membahagiakan maka itu adalah sesuatu yang baik, padahal belum tentu. Sesuatu yang buruk maka itu adalah sesuatu penderitaan, itu adalah sesuatu yang buruk, padahal belum tentu. Ternyata dalam Islam itu misalnya ketika ada orang beriman diuji dengan penyakit, dengan sakitnya, maka itu adalah sesungguhnya secara zahir itu adalah keburukan. Nabi Ayub misalnya, dia diuji oleh Allah dengan penyakit kulit ya, koreng-koreng, penuh nanah, penuh darah kan gitu ya. Tapi secara batin itu adalah nikmat. Bukankah misalnya ketika orang yang sakit, sesungguhnya Allah ingin menggugurkan dosa-dosa yang ada pada dirinya. Makanya kenapa orang itu ketika mau meninggal ya, beberapa waktu mau meninggal gitu kan, itu dikasih sakit dulu sama Allah. Rahasianya apa? Allah tidak ingin ketika nanti dia meninggal itu dalam keadaan dia itu pendosa yang sangat banyak, sebagai seorang pendosa. Allah ingin mengurangi dosa-dosanya sehingga nanti sisanya juga berkurang. Makanya dikasih sakit. Ada orang yang meninggalnya enak kan,
Seperti misalnya Utsman bin Affan meninggalnya dalam keadaan membaca mushaf, membaca Al-Quran. Ada orang yang sedang sholat, plek. Ada juga orang yang sedang baca Quran yang tempo hari ya, qori. Ketika baca Quran, lama-lama, plek. Ini kan meninggal dalam keadaan ibadahnya luar biasa. Ya, husnul khatimah. Nggak ada sakit lebih dahulu. Ya mungkin karena dosanya nggak ada. Dosanya bukan nggak ada, dosanya itu mungkin minim sedikit. Tapi bagi orang-orang yang dulu pernah melakukan dosa, maka dikurangi dosanya sama Allah dengan adanya sakit. Makanya sakit ini mesti diterima. Kalau kita sakit, maka kita harus sabar. Bisa jadi ketika kita sakit itu bisa jadi Allah sedang mengurangi, menggugurkan dosa-dosa kita. Mungkin kita pernah melakukan dosa, sehingga akhirnya kita diuji dengan sakit. Atau orang yang meninggal tahu-tahu meninggal karena tertelan bumi, gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya, itu juga kan di bagian banyak hikmah, gitu ya. Yang tidak kita inginkan itu adalah meninggal ketika kita sedang melakukan maksiat, ya, lagi berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya, ya. Tahu-tahu meninggal, wah itu. Sedang main pijit-pijitan misalnya, nah, sama perempuan yang bukan mahramnya, cowok, atau meninggal. Sedang nyekek botol, sedang main judi, sedang mungkin melakukan pengharian kepada orang, atau meninggal. Ya, maka naudzubillah, tsumma naudzubillah. Sedang korupsi meninggal, su'ul khatimah. Sedang korupsi meninggal, sedang selingkuh meninggal, su'ul khatimah. Itu yang tidak kita inginkan. Nah itu. Jadi ternyata tidak semua kebahagiaan yang nampak, yang zahir itu ternyata itu adalah kebahagiaan. Kadang ya dunia ini kan menipu. Kemudian ada juga yang kemudian dasarnya itu adalah intuisi, ya. Jadi memang selain Quran dan Al-Hadis, intuisi ini ilham, ya. Ilham itu adalah tempat di mana ya Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan isyarat-isyarat. Kalau wahyu itu kan diberikan kepada para nabi dan rasul, kasih wahyu, sinyal-sinyal, tanda-tanda dari Allah. Kalau manusia selain rasul, ya itu adalah ilham. Ilham itu nanti bisa didapat oleh seseorang, bisa lewat mana saja. Bisa dari suara hati yang ada di dalam diri kita, mengatakan jangan lakukan itu atau lakukan itu. Biasanya ilham atau intuisi ini berbicara tentang moral, sesuatu yang baik yang harus dilakukan dan sesuatu yang buruk yang harus ditinggalkan. Hidayah itu petunjuk dari Allah. Jadi kalau hidayah itu ya itu bisa internal, bisa eksternal. Karena hidayah itu Quran itu kan Allah katakan hudal linnas, hidayah kan. Kita misalnya ketika Allah ketemukan dengan orang lain, dengan teman yang taat, dengan teman kita yang saleh, itu hidayah sebetulnya. Supaya kita ini bisa seperti dia. Itu kan petunjuk dari Allah. Atau ketika misalnya seseorang itu misalnya diuji oleh Allah ya, dengan sesuatu yang buruk, sebenarnya itu juga bisa menjadi hidayah, ya kan? Ketika orang misalnya kehilangan uang, bisa jadi itu petunjuk dari Allah agar orang itu ingat bahwasanya dia memang sudah lama tidak sedekah, sudah lama tidak menunaikan zakat. Dengan sebab itu, jadi sehingga segala musibah itu juga bisa jadi itu adalah merupakan ya petunjuk. Itu kan juga termasuk juga misalnya bahwasanya seseorang itu ditegur sama Allah bahwasanya dia belum menunaikan kewajiban-kewajiban.
Jadi secara eksternal juga. Kalau ilham itu internal, intuisi internal. Apa yang kemudian makanya kemudian ketika kita minta sama Allah, ini tunjukkan dua hal ya, yang kita sulit untuk memilihnya. Kan kita minta sama Allah lewat apa? Ya lewat istikharah. Nanti kemudian kita minta Allah kasih kita kecenderungan hati kan. Nah, kecenderungan hati itu ya berasalnya dari intuisi tadi, atau melalui tanda-tanda yang mungkin bisa diambil, hikmah yang bisa diambil dari apa? Dari eksternal ya, dari luar. Itu bisa seperti itu. Ya. Kayak itu intuisinya. Dan kemudian kalau evolusi kan sebuah proses ya. Mungkin ini kaitannya dengan tadi ya, pendekatan secara logis sesuatu itu apakah baik atau buruk ya. Karena biasanya namanya pemikiran manusia itu kan berkembang terus, sehingga bisa jadi apa yang baik sekarang belum tentu di masa yang akan datang kemudian menjadi baik. Begitu pula sebaliknya. Nah, lebih spesifik lagi kalau ini kaitannya dengan sebuah perbuatan baik dan ini diterima oleh Allah ya, ukuran perbuatan baik itu kalau dia diterima, maka yang pertama itu niatnya harus bersih ya. Niatnya harus bersih. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu karena Allah, kita menolong itu karena Allah, kita membantu karena Allah, niatnya harus bersih. Kalau ada orang yang membantu bagi-bagi sembako karena besoknya mau pemilihan pilkada misalnya, atau pemilihan anggota legislatif, itu kan berarti niatnya udah beda. Niatnya bukan lillah kan, niatnya karena supaya mau dipilih. Maka ini berarti caranya benar, niatnya nggak benar. Yang kedua, cara melakukannya harus benar. Ada orang yang niatnya benar tapi caranya salah, ingin supaya orang ini jadi taat semua sama Allah, jadi sholat semua, tapi dilakukan dengan cara dia buat tulisan dengan mengatasnamakan Rasulullah, dengan cara mengancam, apalagi sampai kemudian kalau tidak dikirim lagi maka akan mendapatkan kesialan. Niatnya bagus tuh kan, supaya manusia itu kembali ke jalan Allah, tapi caranya dengan cara yang tidak dibenarkan. Kemudian ada sandarannya. Kalau ini adalah terkait dengan ibadah mahdhah ya, maka ada sandarannya. Ataupun ibadah yang guru mahdhah berarti kan memang tidak bertentangan dengan apa yang terdapat di dalam Quran dan hadis.